Hari ini kita akan belajar mengenai namanya faithful until well done, ya. Jadi kalau kita lihat di situ cukup unik, ya, yaitu ada namanya F1 Spirit. Nah, hari ini sudah kita belajar mengenai F1 Spirit, ya. Nah, F1 ini ditemukan di tahun 2002, ya. 2002 nanti saya akan cerita bagaimana pengalaman menemukan itu dan sampai hari ini seperti apa dampaknya, ya. Baik, mari kita lihat dari slide pertama, ya. Ini ada satu cerita yang mudah-mudahan bisa menggugah kita semua. Di tahun 98 di Amerika, ya, ini kejadian nyata. Tahun 98 ada sebuah kebakaran, ya. Ada sebuah kebakaran. Nah, sekarang lagi zamannya 10-year challenge, ya. Ya, di Facebook, ya. Ini udah lebih dari 10 tahun sebetulnya, tapi ada makna yang sangat menggugah hati kita semua di sini, ya. Mungkin kita sedang mengalami itu sekarang, ya. Jadi pada tahun 98 ini ada sebuah kebakaran, ya, dan seorang polisi menerima seorang anak kecil, ya, yang sudah pingsan, kemudian juga tidak kelihatan ada tanda-tanda kehidupan, ya. Nah, polisi ini langsung meraihnya dan melarikannya ke rumah sakit, ya. Jadi sambil temannya nyetir, ya, memotong jalan-jalan sampai menuju rumah sakit, polisi ini berusaha melakukan pernafasan, bantuan pernafasan buatannya dengan namanya CPR kalau kita tahu, ya. Itu satu usaha yang dia berikan supaya bagaimana menghidupkan anak ini kembali. Tepat sampai kepada emergency room, ya, dengan usahanya itu ternyata balik lagi, ya, anak ini hidup, ya, entah tadinya pingsan tidak diceritakan, ya, tetapi bukan detailnya yang kita mau, ya, tetapi bagaimana ini menjadi satu true story sampai hari ini. Nah, kemudian singkat cerita anak ini terselamatkan, ya, kemudian akhirnya dia sekolah. Nah, 18 tahun kemudian, ya, 18 tahun kemudian anak ini lulus dari universitas dan police officer tadi itu hadir di situ, ya. Dan anak ini meraih summa cum laude di dalam studinya. Jadi kalau di Amerika itu ada kayak semacam peringkat atau semacam peringkat lulus dengan baik. Nah, baiknya seperti apa itu ada stratanya, ada levelnya. Summa cum laude itu udah paling atas. Ya, jadi dia mendapatkan satu award yang paling tinggi di dalam dunia pendidikan di mana dia anak ini belajar, ya. Nah, coba kita bayangkan kalau kita juga memiliki anak, ya, yang anak di mana kita sekarang ini bermasalah, ya, anak kita kita bergumul sebagai orang tua gitu. Tapi mungkin 20 tahun lagi dari sekarang, 15 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, mungkin kalau kita melakukan usaha terbaik kita, ya, kita setia walaupun jengkel hati kita, ya, walaupun kita melihat waduh tidak ada harapan dan sebagainya, satu hari 10-15 tahun lagi mungkin dia akan melihat wah, dan Anda sebagai orang tua merasakan wah, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Nah, ini supaya kita menguatkan hati kita baik sebagai orang tua ataupun ini mahasiswa emas kita di sini, ya, yang sedang belajar mungkin sedang mengalami satu kesulitan, ya. Di dalam belajar ada satu mata kuliah yang mungkin susah banget atau dosennya nggak enak banget gitu, ya. Tetapi kita harus setia. Ya, setia satu step demi satu step demi satu step, sampai benar-benar kita satu hari melihat, oh itu nggak ada apa-apanya sebetulnya. Ya, jadi harus kita lewatin semua tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini dengan satu modal. Modalnya bukan kepintaran, modalnya bukan dengan the best gitu, ya, bukan menjadi yang terbaik, tetapi menjadi orang-orang yang setia. Mother Teresa mengatakan begini, we are called not to be successful, we are called to be faithful. Ya, jadi
Ada orang maksudnya entah wartawan, entah apa gitu ya, bertanya sama Mother Teresa, yang kamu lakukan itu nggak akan diketahui dan dampaknya kecil sekali gitu loh. Buat apa kamu memelihara, mengurus orang-orang yang kena kusta di sini? Siapa yang akan melihat gitu? Nah, jawaban yang tidak disangka-sangka, Mother Teresa mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen hidup bukan hanya untuk sukses, ya sukses menurut kita, tetapi sebetulnya untuk setia dengan apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, ini satu konsep yang luar biasa yang bisa menghibur kita pada saat kita sedang mengalami kesulitan. Ini para pekerja di sini, ya. Mungkin ada satu tugas yang menyebalkan. Mungkin ada satu tugas yang gak selesai-selesai, sama seperti anak ini. Anda coba menghidupkan kembali ya pekerjaan itu supaya selesai dengan baik. Begitu banyak usaha, mungkin harus lembur, harus apa, tetapi satu hari setelah itu selesai, mungkin atasan Anda akan mengingat, oh ini yang bisa menyelesaikan namanya Lisa atau Gaby di sini. Atau Priscilla, atau Yehezkiel di sini. Atau Andre di sini, ya. Entah siapa di sini. Tapi kita harus belajar satu hal, pada saat kita mau menyerah, ingat satu kuncinya. Bukan ya doa udah pastilah ya, doa gitu ya. Tapi satu yang praktis yang bisa kita lakukan namanya apa? Setia. Dan cara kita berbicara di dalam setia, cara kita merespon itu sangat menentukan sekali. Misalnya Anda dikasih pekerjaan, nggak bisa gitu. Bukan, oh nggak bisa Pak, ini bukan bidang saya atau bukan pekerjaan saya. Tapi cara Anda merespon, Pak boleh nggak saya coba dulu? Saya belum bisa, tapi saya akan coba. Nah itu adalah orang-orang yang menjadi berbeda. Nangkap ya? Jadi setia aja di situ. Jadi walaupun Anda nggak bisa menyelesaikan, kalau atasan Anda melihat kesetiaan di dalam menyelesaikan, mungkin Anda akan dikasih pekerjaan lain. Saya pernah cerita di sini, ya, saya pernah cerita mengenai namanya amplas, ya, amplas itu. Kalau kita bikin furniture, mebel gitu ya, kalau udah selesai, amplasnya dikemanain? Dipakai terus nggak? Diamplas terus nggak? Enggak, dibuang. Dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak enak, yang menghamplas, yang menggerogoti emosi kita dan sebagainya. Tapi kalau Anda setia dan menang, satu hari Tuhan juga angkat itu. Anda akan diberi satu kepercayaan baru. Nah ini rahasia hidup yang berkelimpahan, yaitu apa? Setia. Kalau Anda merasa rendah diri, Anda merasa kurang berguna, bermakna, kurang berharga, ingat satu kata ini, setia di dalam Tuhan. Oke ya, nah, mudah-mudahan itu bisa membuat hati kita mulai, wow, ada kehangatan baru di dalam firman Tuhan ini. Ya, sama seperti anak ini, entah satu kapan, satu hari, itu akan berbalik kepada kita, memberkati kita secara berkelimpahan. Oke? Nah itu kira-kira esensi namanya faithful ya. Jadi bukan intelligence, bukan kepandaian, bukan kecakapan kamu bicara ya. Bagi siapa yang saya nggak bisa ngomong, it's okay, ya kan? Sementara setia dulu di dalam hal apapun yang Tuhan berikan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Apa itu iman? Ya, iman itu apa sih sebetulnya? Sering kali diucapkan ya. Di gereja, di mana itu pokoknya yang namanya Christian, ya pasti membahas iman gitu. Nah saya ingin memberikan satu penjelasan di sini yang bisa Anda sendiri nanti bisa menilai, ini iman atau bukan iman. Mengerti ya? Nah, ini sesuatu yang sangat praktis sekali, coba kita lihat. Ya. Apa itu iman? Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan gini, iman adalah apa? Dasar. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi intinya iman itu apa? Percaya. Tapi bukan begini loh. Bu Wiwi mau beli mobil ya. Salah satu proyeknya adalah mobil antik gitu ya kan. Mau beli mobil nih gitu kan. Wah, saya suka banget. Wah, udah. Pak Hendro bilang, "Kamu beriman dong." gitu ya kan. Beriman artinya apa? Percaya. Nah, bukan seperti itu kejadiannya. Nah, nanti kita bahas seperti apa dong kalau begitu ya. Jadi bukan seperti yang sering kita ucapkan, beriman dong, kamu beriman, berdoa, beriman gitu. Bukan itu.
Jika lihat, semua dasarnya firman Tuhan yang saya katakan di sini. Tapi mudah-mudahan akan memberikan pengetahuan pengertian yang baru. Ya, coba kita lihat di ayat berikutnya. Jangan lupa bahwa ini firman ini harus diterjemahkan menjadi how. Bagaimana kita bisa mengerti itu semua, ya. Next. Oke. Berikutnya, ya masih ingat ya, ini reminder aja, ya, reminder sampai benar-benar di luar kepala. Ada so, ada wow, ada how. Ya, nah ini adalah diagram yang bisa membantu Anda di dalam menentukan ini iman atau enggak iman. Ya, jadi bukan dengan berapi-api, wah itu saya merasa beriman gitu, bukan seperti itu. Ya, karena ini kita lihat, oke, yang bagian bawah ada tulisan self-initiated. Ya, self-initiated itu apa? Diinisiasi, dimulai oleh diri sendiri. Nah itu bukan iman. Oh saya mau beli mobil, oh saya beriman, saya bakal dapat gitu. Itu bukan iman. Itu namanya mau, ya, want atau need gitu di sini ya. Tetapi iman itu selalu datangnya dari pendengaran firman Tuhan. Jadi siapa yang punya inisiatif siapa? Tuhan. Nah, ini dulu ya. Jadi kalau Anda melihat ada pembicaraan antara orang, Anda analisa dengan seperti ini. Apakah itu datangnya dari Tuhan atau datangnya dari diri sendiri? Oke, itu dulu ya yang sederhana. Nah, kemudian yang warna hijau di situ ada tulisan apa? Obey dan disobey. Jadi pada saat kita mau sesuatu, kita tekun melakukannya sampai selesai atau kita setengah jalan. Setengah jalan mungkin ragu-ragu ya, kemudian udah gitu selesai ya. Nah, jadi ada 4 kemungkinan di sini ya, 4 kemungkinan. Matriks 2x2 ini selalu membantu kita gampang mengenal sesuatu ya, membedakan sesuatu gampang sekali ya. Nah, jadi kalau yang C misalnya gitu, yang C itu apa? Dia punya keinginan dan dia tidak selesaikan. Ya udah, itu artinya dunia mengatakan itu sebagai sesuatu yang gagal. Jelas ya, benar ya? Nah, atau Anda punya satu keinginan atau ambisi di situ, dan Anda terus ngotot sampai selesai, bisa berhasil nggak? Banyak yang berhasil. Jadi kita nggak bisa mengukur iman itu dari hasil. Tuh, coba lihat, dia berkelimpahan, hartanya banyak, mobilnya banyak. Itu kita nggak bisa ngomong seperti itu. Ya, nggak bisa melihat dari hasil. Abraham sampai dia meninggal, dia melihat hasilnya nggak? Sampai kita hari ini. Enggak melihat, ya. Jadi yang punya inisiatif itu Tuhan. Tuhan yang berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di laut. Yang punya inisiatif siapa? Tuhan. Bagian kita adalah merespons. Nah itu pada waktu kita percaya merespon, itu ada sesuatu rema dalam waktu kita membaca. Nah itulah iman. Ya, jadi iman timbulnya dari pendengaran. Sampai situ jelas? Oke. Nah, sekarang bagian yang kanan yang God initiated. Nah, ya. Nah, yang D di situ. Jadi ada Tuhan mengatakan sesuatu, tapi bisa nggak gagal apa yang Tuhan sudah janjikan? Kalau kita tidak melakukan bagian kita, Tuhan tidak akan paksa, betul? Nah, itu yang disebut bukan gagal tetapi apa? Unfulfilled life. Janji Tuhan sudah diberikan, tapi kita tidak bisa melakukannya atau memenuhinya. Tidak percaya atau ragu-ragu, misalnya seperti itu. Kasih Tuhan itu unconditional, betul? Ya, kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi promise of God is conditional. Ya, jadi jangan bilang, wah saya sudah dapat imannya nih. Tapi kalau kita enggak melakukan bagian kita, yang seperti itu firman Tuhan lakukan, iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Sampai dijelas artinya apa? Tidak terjadi. Ya. Nah, yang A apa? Kalau A kita tahu dan nangkep firman Tuhan nih, wah berbicara sama hati saya dan tekun melakukannya sampai akhirnya mempunyai satu hasil di situ, prosper ya, atau abundant life disebutnya di dalam Alkitab di dalam beberapa ayatnya. Atau kalau dalam kasus tadi apa? Kasus tadi dia tekun ya, bantu anak itu ya sampai akhirnya dia berhasil. Perlu waktu berapa? 18 tahun. Perlu waktu berapa? Mungkin sekian tahun. Nah,
Kita juga sama. Kalau Anda sebagai mahasiswa mau melakukan ya harus setia minimal 4 tahun. Ya. Setia aja gitu loh. Nggak apa-apa gimana cara Tuhan buka jalan pasti nanti ada yang nolong, ada apa, pokoknya setia. Dan respon kita itu yang paling penting. Bukan, wah saya nggak bisa, saya nggak ngerti, saya gini. Jadi menyumpahi diri sendiri. Yang kita harus katakan, saya belum bisa. Jangan pernah katakan, saya tidak bisa. Saya belum bisa. Nah, ini sebuah attitude, ya, sebuah sikap yang kita harus bangun di situ. Nah, kalau yang kiri, itu disebutnya sukses. Ya. Jadi banyak orang sukses nggak? Banyak. Tapi kalau dalam hidupnya tidak ada melibatkan Tuhan, itu bukan sukses di mata Tuhan. Jadi kita nggak bisa melihat sukses orang dari materi yang dia melakukan. Kok dia hidupnya lebih bahagia ya? Dia bukan orang Kristen tapi hidup bahagia. Itu nggak ada hubungan. Sukses dunia dan sukses yang menurut Tuhan lain. Sukses menurut dunia adalah apa? Kita mencapai apa mimpi kita. Kalau sukses menurut Tuhan yang istilahnya significance atau bermakna, artinya apa? Kita mencapai mimpinya Tuhan dalam hidup kita. Visinya Tuhan dalam hidup kita. Sampai situ jelas ya? Nah, inilah perbedaan faith dan ambition. Jadi bisa nggak kita melakukan hal yang baik tanpa melibatkan Tuhan? Bisa. Jadi kita nggak bisa bilang, wah ini kan sesuatu yang baik, pasti Tuhan berkenan. Paulus aja dia mau menginjil ke sebuah pulau, terus dia bilang, jangan. Kita nggak bisa menjudge, oh Tuhan pasti berkenan kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Itu adalah asumsi. Mungkin ada yang lebih baik yang sedang Tuhan siapkan. Nangkep ya? Bukan berarti kita nggak boleh berbuat baik, tetapi kita harus benar-benar dekat sama Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau. Saya pernah kasih contoh juga, kalau ini sebuah panggung ya, sebuah panggung kita ada drama di sini misalnya, bikin drama, ada pembantu misalnya ya kan, dia tugasnya memberikan air ke sini, terus nanti tuannya marah-marah, ya, terus dia ke belakang lagi. Itu perannya dia. Maksudnya ini kalau sandiwara nih, sandiwara. Pembantunya bisa protes nggak? Buat apa saya peran seperti itu? Saya nggak mau peran seperti itu. Saya mau jadi main aktornya gitu, aktor utamanya. Bisa nggak semua jadi aktor utama? Nggak bisa. Di dalam hidup kita juga sama seperti itu. Enggak selalu kamu dipakai sama Tuhan setiap waktu. Ada kalanya seperti musim dingin gitu ya kan. Anda nggak dipakai. Bukan artinya useless, bukan. Tetapi sama seperti kayak bumbu di dapur, ya kan. Bumbu itu nggak semua dipakai setiap hari ya. Kalau garam mungkin setiap hari dipakai ya. Tapi bumbu-bumbu khusus ya pada waktu masakan itu dibuat, betul nggak? Nah fungsi kita, peran kita juga sama. Ada kalanya kita merasa Tuhan tidak pakai hidup kita. Tapi itu bukan the truth-nya, bukan kebenarannya. Kebenarannya mungkin kita belum timingnya, belum waktunya di situ. Sama seperti pembantu di dalam sandiwara tadi, ya dia hanya tugasnya begitu, udah happy. Enggak bilang, wah kayak gitu gampang banget, saya nggak suka peran seperti itu. Anggap ya? Nah diperlukan karakter faithful, setia dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita. Oke ya? Nah, ini adalah diagram yang mudah-mudahan tahu membedakan sekarang mulainya dari diri kita atau mulainya dari Tuhan. Bisa nggak mulainya dari diri kita kemudian kita mendapatkan imannya? Bisa nggak? Bisa. Jadi artinya nggak selalu yang mulai dari diri sendiri itu pasti bukan iman gitu. Bisa kita mempunyai sesuatu keinginan tetapi dikonfirmasi oleh firman Tuhan. Pernah ada yang mengalami seperti itu? Ya. Jadi ini banyak penjelasannya. Yang tadi saya jelaskan baru basicnya ya. Ini kombinasinya sekarang. Bisa mulai dari diri sendiri, tetapi kita serahkan, kita dapat konfirmasi. Oh iya, kayaknya Tuhan bicara mengkonfirmasi apa yang saya pikirkan nih di situ. Ya, jadi jangan mudah-mudah message-nya apa? Jangan mudah-mudah mengatakan oh orang itu beriman atau oh ini sebuah iman. Oh ini melakukan yang baik berarti Tuhan pasti berkenan. Itu semua asumsi. Oke ya? Oke, jelas. Nanti kalau mau nanti waktu komsel kita bahas lagi ya. Nah, bagaimana sekarang cara dong mendapatkan iman ya? Oh ya, cara mendapatkan iman. Tadi udah kita bahas sedikit. Cara mendapatkan iman ya
iman itu timbul dari pendengaran. Jadi salah satunya apa? Baca firman atau mendengarkan firman. Bagaimana kalau kasusnya yang saya sedang hadapi tidak ada hubungannya dengan firman? Ya, misalnya gini, saya sedang bergumul dengan anak misalnya atau dengan pekerjaan gitu, tapi kan nggak ada langsung kasusnya itu dijawab oleh firman Tuhan. Yang akan kita temukan adalah wow-nya, words of wisdom-nya, ya, dan know-how-nya, bukan spesifiknya, misalnya merokok. Oh, nggak ada kok di Alkitab, ya, tapi ada prinsip-prinsip yang menjawab itu. Jelas ya? Jadi apapun masalah kita, pasti ada prinsip, pasti ada akar yang mendasari semua masalah itu kenapa bisa terjadi. Dan iman itu adalah dasar itu. Jadi kalau kita enggak punya dasar, ya jelas kita akan kelimpungan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Oke, next, kita lihat. Ya, dari sini ya, iman timbul dari pengertian. Nah itu caranya. Bisa Anda mendengarkan video, bisa Anda mendengarkan khotbah, bisa baca buku, pokoknya Anda belajar mengenai prinsip-prinsip firman Tuhan. Ya, jadi dari Anda dapat hikmatnya, wow-nya, words of wisdom-nya, baru Anda cari know-how-nya. Oke, next berikutnya. Sebetulnya iman itu untuk apa sih? Maksudnya kenapa mesti begitu gitu ya? Nah itu satu pertanyaan yang saya rasa bisa muncul dari kita. Iman itu untuk apa? Mari kita lihat dari Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya, without faith, it is impossible to please God. Jadi kenapa kita harus beriman? Untuk menyenangkan Tuhan. Nah pertanyaan berikutnya, Gaby nanya sama saya. Ini imajinari aja. Ya, Gaby tanya sama saya. Terus kenapa mesti menyenangkan Tuhan gitu kan? Andre apalagi, biasa orang-orang cermat pasti ngejar terus gitu ya kan. Andre tanya, emang kenapa kalau kita menyenangkan Tuhan? Oke, kita lihat di ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya dibilang apa? Kepada siapa orang yang dikenannya, ia akan mengorbankan apa? Hikmat, terus apa? Pengetahuan, terus apa? Kesukaan. Dalam bahasa Inggrisnya, to the person he pleases him, God's gift apa? Wisdom, knowledge, and happiness. Berarti pada saat kita mendengar firman, kemudian kita menangkap dan kita punya faith, artinya Tuhan akan melengkapi kita dengan wisdom, dengan knowledge, dengan happiness. Kan orang semua juga pengen kaya, pengen happy. Ada orang kaya tapi tidak happy? Ada. Tapi dibilang apa? Kalau kita menyenangkan Tuhan, kita akan diberikan apa? Hikmat yang tidak tahu menjadi tahu. Ya. Saya baru-baru ini bikin akronim buat Pak Michael. Ya. Di dalam Pak Michael itu, di situ saya buat bahwa Pak Michael itu selalu asking God. Gimana caranya gitu. Selalu, kan kalau firman Tuhan bilang apa? Kalau kamu kekurangan hikmat, mintalah. Nah itu saya masukin di dalam akronim Pak Michael. Di situ. Ya. Ini Pak Michael juga luar biasa ya. Ini salah satu orang yang tekun gitu ya. Saya tuh lupa bikin gitu. Saya udah catat di buku saya, tapi lupa, entah kenapa. Terus minggu berikutnya lagi datang, Pak Hengki, gimana itu akronim saya gitu ya. Akronim saya, waduh lupa banget gitu ya, lupa banget. Jadi kemarin waktu ada kesempatan tuh saya lagi ngeprint banyak untuk orang-orang ya, kasih seperti itu juga dalam kanvas tadi ya. Terus ada sisa gitu kan, ada beberapa yang kosong gitu. Jadi saya keinget, wah Pak Michael aja deh sebagai apresiasi ya. Apresiasi yang ngejar terus. Ada juga mungkin kan Pak Michael bisa juga gini responnya. Ya ngomong-ngomong mau dibikinin, gak dibikinin gitu ya kan. Tapi dalam hati, ya kan, dalam hati bisa juga responnya begitu. Nah yang saya apresiasi datang lagi. Asking. Firman Tuhan mengatakan apa? Ask, seek, knock, tahu knock. Jadi ask itu tanya, minta, ya. Yang kedua apa? Seek itu cari. Knock itu apa? Ketok. Ya, kalau ini udah ngetok punya kemarin gitu. Ya. Ngetok, tok, udah gitu ya. Udah nyari, udah berusaha tapi enggak ya knock. Ya, akhirnya dapat gitu. Dan bahkan jadi inget sayanya gitu. Nah ini salah satu contoh respons yang baik. Ya, jadi bisa aja kita berbuat kesalahan, tapi jangan cepat asumsi. Wah, kayaknya gini, kayaknya gitu, kayaknya gini, kayaknya gitu. Nggak dapet.
Akhirnya jadi dapatnya apa? Kekecewaan, disappointment. Nah kalau disappointment nanti datangnya sama Ibu Debbie, DHA. Disappointment sama dengan his appointment. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi udah tahu ya. Jadi kenapa kita punya iman untuk menyenangkan Tuhan? Terus kenapa kita emangnya menyenangkan Tuhan? Karena kita bakal dapat wisdom-nya, dapat knowledge-nya, dapat happiness-nya. Itu yang dunia cari. Paham nggak? Jadi kalau kita membaca firman Tuhan, dapat faith-nya, Tuhan akan berikan wisdom, knowledge, and happiness. Anda pasti sukses. Karena di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan apa? The key to success is wisdom. Kebalik, wisdom is the key to success. Ya, udah. Nah itu yang saya dapatkan selama hampir berapa tahun nih di kerja 17 tahun. Anda dapatkannya 10 menit di sini. Jadi kalau Anda udah tahu ini garis besar nih, garis besar kehidupan ini udah Anda ambil aja terus kembangkan dari sini, Anda jauh lebih cepat, Anda jauh lebih berprestasi daripada apa yang pernah saya lakukan gitu. Ini esensi kehidupannya di sini ada. Ya. Jadi kalau Anda dengarkan ini aja, Anda udah dapat garis besarnya gitu. Tinggal Anda ngisi bagian-bagian yang detailnya. Kalau rumah itu udah rangkanya sudah jadi. Anda tinggal masuk ke interior desainnya gitu ya. Nah itu Ibu Wiwi udah bisa bantu tuh. Yang keindahan-keindahan gitu ya kan. Bagaimana cara merias itu bisa gitu ya. Nah kembangkan dari sini. Jadi Anda nggak usah ribet-ribet harus baca ini dulu garis besarnya. Bahwa dalam kehidupan kalau Anda nggak tahu mau jadi apa, it's okay. Tapi Anda harus tahu bahwa kehidupan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Dan pada waktu menyenangkan Tuhan, kita dapat wisdom-nya. Jadi tahu, oh pantes, oh. Jadi tahu, jadi mengerti. Oke, lanjut kita. Nah ini dalam kehidupan seperti ini nih. Ya. Jadi di dalam garis kiri ada begin itu mulai. Itu garisnya gitu ya. Garis kehidupan kita. Ini kita mulai tahun yang baru ya. Selamat tahun baru kepada Anda semua. Ini karena pertama dan juga kepada pemirsa Facebook dimanapun Anda berada, selamat tahun baru. Ya sudah dimulai dengan new beginning oleh Pak Hendro. Ya, new beginning oleh Pak Hendro. Nah beginnya di sini nih sekarang. Nah Anda punya M-nya apa? Tujuannya apa ke depan? Dan Anda harus mencari jalan. Jadi yang biru, yang merah, yang hijau itu adalah cara kita melangkah. Pilihan-pilihan yang kita harus lakukan setiap hari. Ada yang keluar dari lapangannya, dari value-nya, ya. Mau shortcut, ingat sadar balik lagi gitu ya kan. Balik lagi, masuk lagi ke dalam lapangan itu. Nah ini hidup kita seperti ini. Sesimpel ini. Nah, yang namanya beginning di sini dan ending di situ dijelaskan oleh firman tadi. Bahwa iman adalah apa? Dasar itu beginning di sini. Nah, tetapi juga bukti dari segala sesuatu yang kita belum lihat. Jadi sudah melihat endingnya. Begin ending ini sudah ada di dalam percayanya kita. Di dalam imannya kita. Jelas ya? Penting gak nih? Penting sekali gitu. Jadi kalau kita nggak baca firman, kita nggak tahu beginning kita apa, ending kita juga nggak tahu. Kita mau jadi apa dan mau kemana juga kita nggak tahu. Tetapi pada waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan wisdom-nya, words of wisdom-nya. Bukan, Leoni, kamu akan jadi akuntan. Bukan, di Alkitab tidak ada. Tetapi prinsip-prinsipnya Anda bisa pakai untuk memperkecil pilihan-pilihan yang selama ini ada. Sampai situ jelas? Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa menolong gitu. Jadi, bagaimana caranya? Nah, makanya di Komsel, datanglah ke Komselnya Pak Hendro, nanti akan jelaskan ya. Jadi semua ada pilihannya. Nah, titik-titik perbalikan itu, di situ ada titik belok ya di situ ya. Nah, itu adalah milestone daripada kehidupan kita. Tiba-tiba ada pilihan, saya pilih ke sini. Hari ini saya ada sini karena ada sebuah pilihan yang saya lakukan di tahun 2017. Ketemu Pak Daniel ya, ada pencerahan yang Tuhan berikan lewat kartu. Ternyata ada yang nyambung dengan apa yang Pak Daniel lakukan. Saya merasa, ini mungkin jalannya. Tapi siapa tahu, setahun 2 tahun ya mungkin saya udah bergerak lagi kemana gitu. Enggak tahu. Hari ini saya menemani satu orang pendeta, ya kan? Satu orang pendeta
yang juga maksudnya tercerahkan dengan akronim-akronim seperti itu. Jadi dia khotbah 2 jam, saya padatkan dalam 1 kata, 2 kata. Tapi itu juga setelah saya mendengar dia 2 jam gitu ya. ya. Jadi bagaimana memadatkan sekarang sesuatu yang panjang jadi padat gitu. Nah, ini hari pertama saya tadi, makanya saya mungkin agak terlambat tadi ya. Tapi ini mulai berkembang, mulai diketahui sama yang lain. Dan mulai kerjasama dengan mereka gitu. Ya, jadi berkat. Jadi semua yang firman Tuhan itu sekarang saya padatkan menjadi words of wisdom gitu ya. Wow disebutnya. Wow. Dalam 1-2 kata, baik nama apa Michael, atau nanti sebuah prinsip, atau apa gitu ya. Oke, next. Nah, apakah iman aja cukup? Kira-kira jawabannya apa? Leoni gini-gini. Enggak cukup berarti dia bilang. Oke, tapi itu menurut Leoni, ya kan? Tapi menurut firman Tuhan kira-kira cukup enggak? Cukup enggak? Nah ini yang kita mau lihat kan? Oke, next. Yohanes 15 ayat 5. Firman aja nggak cukup. Iman aja nggak cukup. Karena iman itu datangnya dari pendengaran. Dan waktu kita beriman, bukan iman 1 kali beriman udah gitu nggak perlu lagi gitu. Waktu kita melangkah, kita mulai ragu-ragu. Ya kita harus baca firman terus. Jadi firman itu yang jadi sumbernya. Nah ini yang disebut dengan pokok anggur. Dan Tuhan janjikan apa? Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, apa? Kamu akan berbuah banyak, tapi enggak dijelaskan bagaimana caranya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya berdasarkan dari firman-firman juga. Ya, nah, ini yang mungkin baru ya, karena ini menggabungkan ilmu matematika di dalam Alkitab gitu ya. Oke, sesuatu yang baru. Next. Nah, ini yang Tuhan janjikan adalah berbuah banyak. Faith, apa di situ bilang? To remain united and intact with the Father, unfailing love. Jadi harus tinggal diam di dalam kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Unfailing, tidak pernah gagal. Jelas ya? Tapi belum dikasih tahu caranya bagaimana? Nah itu yang kita mau temukan dengan ilmu matematika sebentar lagi. Oke, kita lihat lanjut. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh adalah mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman aja cukup enggak? Ternyata benar yang Leon bilang. Dia udah banyak dengar firman Tuhan sebelumnya. Ya kan? Jadi jangan kata saya, kata firman selalu harus cari. Nah saya juga bisa menemukan ini karena saya menggali firman Tuhan. Bukan tiba-tiba, oh begini nih pengertiannya. Enggak, harus gali. Sama seperti tanah harus digali, dikasih pupuk sampai akhirnya bertumbuh. Iman atau biji, benih iman yang ada di dalam diri kita itu. Oke? Jadi iman saja nggak cukup, source-nya harus terus ngalir terus ya. Oke, jadi sekarang kita menemukan aspek kedua untuk berhasil. Setelah iman adalah perbuatan. Apalagi? Nah di dalam bahasa lainnya apa? Bahasa akronim, bahasa gaya anak mudanya sekarang kita lihat apa? Namanya kuda. K sama U itu adalah knowledge and understanding. Knowledge dari firman Tuhan, dari Alkitab, itu harus kita mengerti. Setelah mengerti jangan lupa membuat keputusan, decision, D-nya, dan action. Ya, bukan acting ya, action ya. Kalau acting nanti kayak artis nanti di situ. Action. Ya, perbuatan tanpa iman iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kita harus melangkah dengan tindakan. Bagaimana kalau saya nggak ngerti? Lakukan apa yang Anda bisa. Ya, oke berikutnya. 1 Korintus 15 ayat 58. Apalagi di situ. Kita selain stay, tapi juga kita harus berdiri teguh. Nggak bisa kadang-kadang keluar masuk begitu. Di dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali itu saya bacakan. Let nothing move you. Gerak aja nggak boleh gitu. Apalagi keluar daripada pokok anggur itu. Gerak aja nggak boleh. Ragu aja nggak boleh istilahnya. Ragu istilahnya ya manusiawi tapi harus cepat balik maksudnya gitu ya. Nah, di situ artinya stand firm. Nah, gambarannya seperti apa stand firm? Gambarannya seperti ini. Jadi ada ombak, ada sindiran, ada celaan dari orang, ada kemarahan, ada orang yang mentertawakan dan sebagainya. Let nothing move you. Ya.
Jadi kalau Anda lagi kuliah, ditertawakan, dicemooh, dihina, apa ini semua, let nothing move you. Bagaimana caranya? Faithful, setia. Bukan dijawab lagi, argumentasi, debat, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Setia dan tekun. Mungkin sekarang Anda istilahnya dibully dalam tanda kutip gitu ya. Tapi 10 tahun lagi waktu Anda ketemu dengan orang yang sama, mungkin hidupnya benar-benar bertolak belakang. Ngerti ya? Nah, pengharapan seperti itu yang kita sebut dengan iman. Yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita itu berharga sekali di mata Tuhan. Oke, next. Yuk. Apalagi selain iman, perbuatan apalagi? Nah, kita temukan ini. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Baru sekali itu, Pak, kan saya udah bilang, nggak bisa kayak begini tuh. Baru sekali. Dibilang di sini apa? Jangan jemu-jemu. Sekali, 2 kali, 3 kali, bro, 100 kali. Waktu saya bikin kartu itu, waktu sekali, 2 kali, buat apa sih? Terus saja bikin, terus saja pokoknya baca firman, terjemahkan saya terjemahkan kan banyak dari firman atau dari kejadian, kemudian cari firmannya bolak-balik gitu ya. Sampai akhirnya, berbuah. Ketemu Pak Daniel, nanti ketemu si A, ketemu si B. Berbuah, mulai berbuah, tapi belum berbuah banyak. Walaupun kartunya udah banyak. Ya kan? Enggak apa-apa, terus saja bikin gitu. Sampai hari ini sudah ada 420. Kalau dulu bikin 1 aja bisa seminggu. Sekarang jauh lebih cepat. Karena Tuhan sudah berikan wisdom-nya, knowledge-nya, and happiness-nya. Senang waktu membuat sesuatu, apalagi kalau ada yang nanti ulang tahun di sini atau apa ya, kasih tahu ya. Jangan bilang, saya nggak diperhatiin, ya kan, begini, begitu. Jangan, itu nggak faithful, maksudnya setia aja, kasih tahu. Ya, karena saya juga nggak sering baca anugerah Church at Storehouse gitu ya kan. Karena begitu banyak grup, udah nggak mungkin. Japri saya rasa pasti direspon kalau Japri, ya. Oke, siap? Ya. Nanti kalau tahun yang lalu pakai karton, tahun depan mulai kanvas ya. Ya, cari fotonya lagi ya. Oke? Ya, jadi kita happy gitu dan itu identity kita. Jadi buat apa sih kita buat seperti itu? Itu reminder. Pada waktu Pak Michael misalnya sulit apa segala macam, lihat gambar itu. Sesudah lihat gambarnya, lihat tulisannya. Oh iya benar, saya itu harus tanya Tuhan gitu loh. Ya, kalau Pak Hendro apa? Selalu pembelajar. Itu sesuatu yang nempel di kepala saya. Walaupun umurnya udah 50 lebih, tapi kalau ada yang baru mau belajar gitu. Wah ini beda nih orang ini satu ya kan. Nah ada juga di dalam akronimnya nama Pak Hendro. Ya, nanti kita bikin juga lah ya. Oke. Di sini ada unsur apa di sini? Waktu. Anda punya iman, Anda harus bertindak dan berikan waktu yang cukup. Dan waktu itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan kita yang ngatur. Jelas ya? Oke. Gampang, di sini udah kita dapat satu lagi. Nah, gambarannya seperti ini. Fruit di sini. Kalau dibaca di situ, fruit itu apa? Faith and result underline the importance of timing. Jadi hasil itu hanya masalah waktu gitu loh. Kalau kita berbuah kok enggak berbuah-buah, ya terus saja lakukan kalau itu memang Anda sudah dapat imannya dari awal. Ngerti ya? Nah, saya juga sama, kadang-kadang ini ada gunanya enggak ya? Ada gunanya enggak ya? Walaupun beberapa kali mengalami, wah ini ternyata ada gunanya. Nanti udah kartu keberapa, dia bilang, kok enggak pernah kepake ya kartunya? Aduh, guna enggak ya? Guna enggak ya? Gitu. Ada on off seperti itu. Ya. Nah, kalau dari penjelasan tadi yang 10 slide itu, saya ringkas menjadi 1 slide, mau? Gampang ya? Pakai ilmu matematika nih. Jadi KU itu adalah firman Tuhan dan pengertian. Kalau kita menangkap, kita dapat faith-nya. Kita harus lakukan tindakan, harus sabar menunggu timingnya Tuhan, dan tekun melakukannya dengan time itu, dan kali titik-titik, karena titik-titik itu mungkin aja faktor lain ada ya kan, seperti kasih karunia dan sebagainya di situ, itu menjadi fruitful life. Nah di sini lebih jelas bagaimana ayat yang tadi, akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Jadi kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Nah ini rumusnya, ini ilmu matematikanya. Gampang nggak? Gampang ya?
Tapi menemukan ini lama. Ya, lama. Makanya sering-sering datang ke sini. Ya. Pokoknya yang saya usahakan setiap datang pasti ada sesuatu yang baru. Ya, jangan memberikan makanan yang sudah pernah yang pernah disajikan gitu. Nggak enak ya. Kalau ini baru terus, wah enak segar gitu loh. Ya, mudah-mudahan menyegarkan iman kita pada pagi hari ini. Oke, next. Nah, kalau kita punya iman, ya, kemudian iman itu akan menuntun jalan-jalannya kita, lead our ways di situ, ya, to experience reawakening. Reawakening itu kebangkitan kembali. Jadi kita lagi jalan nih, punya faith, jalan terus ke sini, kasih waktu terus. Tiba-tiba ada satu kejadian yang benar-benar membangkitkan iman kita kembali. Nah itu namanya iman. Tapi Anda harus rajin, sama seperti flower. Flower di sini belum berbuah. Harus tekun, tambahkan waktu, sabar menunggu waktunya Tuhan dan sebagainya, pasti berbuah banyak. Oke, next. Nah, kalau Anda melakukan ini semua, makanya Anda mengerti. Dalam bahasa Inggrisnya tuh understand. Nah, sinonim dari understand itu fathom di sini. Dan ini ada di kitab Pengkhotbah atau di itu Pengkhotbah. Nah, jadi ada saya taruh di situ. Ini summary-nya nih. Ya, yang tadi matematikanya ini summary slide-nya. Ada 3. FAT itu faith, action, and timing. Ya, kalau Anda punya misteri, Anda sesuatu yang belum mengerti, kenapa atasan saya begini, kenapa saya dikasih tugas begini, kenapa saya sulit banget kuliah dan sebagainya di rumah tangga juga, kenapa anak saya begini, itu misteri, betul nggak? Bagaimana kita memecahkan misteri ini? 3 minimal yang sudah kita dapatkan hari ini. Faith, action, and timing. Jelas? Nah, ini adalah patung namanya the thinker stage. Orang yang mikir terus gitu ya. Artinya apa? Kalau kita sudah mengalami ini semua, baru kita mengerti. Ya, baru kita mengerti. Dan ini menjadi satu guidance buat kita ya hari ini. Kalau Anda mengalami masalah, Anda harus cari iman, terus action, dan timingnya Tuhan. Oke. Nah, apa sih tantangannya? Yuk kita lihat tantangannya. Next slide. Anda pernah punya cerita iman, kemudian Anda ditertawakan? Atau mungkin Anda juga ragu dan sebagainya ya. Nah, Mahatma Gandhi menyimpulkannya gini, first they ignore you. Waktu Anda cerita berapi-api mengenai apa yang Tuhan, kemarin saya dapat mimpi begini. Orang bilang, apalagi nih, gitu ya kan. Nah itu kayak first they ignore you. Kemudian they laugh at you, menertawakan, kamu tukang mimpi, sama seperti Yusuf ya. Kamu tukang mimpi begini. Akhirnya apa? Kelihatan mulai buah-buahnya kita. Orang mulai gelisah gitu, mulai iri hati mereka. Akhirnya dia melawan kita, they fight you. Ya. Nah, sesudah fight apa? Kalau Anda bertahan, kemudian Anda akan mengalami kemenangan di dalam tantangan itu. Bukan orang lawan orang ya. Yang saya maksud di sini win-nya itu jangan orang lawan orang. Orang lawan kesulitan, masalah dan sebagainya. Ya, karena saya nggak mengajarkan itu. Nah, untuk mengerti ini semua, bagi kaum perempuan mungkin dengan slide ini lebih mengerti. Apa nih? Ya, kalau kita punya faith, kayak kita itu gini. Anda misalnya udah menikah ya, kayak Yehezkiel dan Priscilla. Priscilla terus tiba-tiba bicara sama Ibu Gina misalnya gitu ya. Bu, saya sudah isi nih 3 minggu. Terus Bu Gina bilang, kok nggak kelihatan? Nggak enak banget ya dikasih komentar begitu nggak? Ya kan? Sama seperti kita juga punya iman gitu. Waktu kita baca firman dapat sesuatu tuh sharing sama siapa? Pak Michael. Pak Michael, saya dapat gini. Itu mah biasa, itu bukan iman gitu. Nggak enak banget ya. Anda harus ingat pengalaman ini. Ya, kalau Anda belum mengalami, ingatlah cerita ini gitu. Ya. Jadi kalau Anda punya bayi umurnya baru berapa minggu, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Kalau Anda nggak cerita, nggak periksakan, Anda nggak tahu. It take 9 months, butuh 9 bulan untuk sampai melahirkan bayinya. Ada yang lebih dari 9 bulan? Ada. Ada yang kurang dari 9 bulan? Ada. Beda-beda tiap orang pengalamannya. Very unique gitu. Jadi kalau Anda punya sesuatu dapat dari firman Tuhan, kemudian Anda mendengarkan, dapat rema, Anda punya iman di situ, ya
It takes time. Ya, ada yang 16 tahun, ya. Ada seperti saya dapatkan F1 ini di tahun 2002 kan tadi saya bilang, sampai hari ini sudah berapa tahun? 17 tahun. Tapi belum sampai buahnya tuh bagaimana banget gitu. Ya banyak buahnya, bukan nggak banyak. Tapi belum gitu, masih bisa terus dikembangkan. Masih bisa terus banyak orang yang bisa mendengar F1 Spirit ini. Faithful until well done ini. Ya, karena ini satu rahasia besar yang untuk semua orang. Anda mungkin merasa nggak pinter, tapi bisa setia. Jadi ini obatnya atau antibiotik ini bisa berlaku buat semua orang. Ya, bukan untuk orang-orang yang hanya pinter saja. Sampai Anda melahirkan bayi pertama. Sampai orang melihat ada hasil dari yang Anda lakukan, dari iman yang Anda pegang selama ini. Baru orang mengakui, oh iya ya. Tapi di dalam masa itu, mungkin Anda harus muntah dulu di sini bulan-bulan pertama, ya kan? Kemudian nggak enak, jalannya bisa lari sekarang harus pelan, gitu ya kan? Dan sebagainya. Banyak sekali tantangan Anda harus adjustment semuanya. Ya, waktu Anda menerima sesuatu, dapat iman, Anda mungkin harus mengubah gaya bicara Anda. Bukan bilang, oh kamu akan berhasil, hidupmu akan berkelimpahan, kamu akan begini, dan sebagainya. Wah langsung happy banget gitu, dan nunggu terus, nggak akan terjadi. Ya, jadi kalau misalnya Anda didoakan oleh hamba Tuhan atau apa, ingat, ada faith, ada action, ada timing. Nah 3 ini yang Anda harus kerjakan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, ora et labora. Jelas ya? Oke, yuk kita lanjut. Kok balik lagi ke sini? Oke, personal experience sekarang ya. Ini cerita masih berapa menit, Pak? 15 menit, masih panjang ya. Oke, personal experience. Nah, ini salah satu saya bagi bagaimana F1 Spirit ini ditemukan. Jadi tahun 2002 waktu saya kerja di sebuah perusahaan di Indonesia ya, perusahaan sangat besar. Nah, saya lagi saat teduh, saya membaca firman dari Pengkhotbah 7 ayat 8. Ya. Saya bukan. Nah, isinya gini. Lebih baik akhir suatu perkara daripada permulaannya. Lebih baik, waktu itu saya baca bahasa Inggrisnya. Ya. The end of a matter is better than its beginning. And patience is better than pride. Sangat simpel ya. Saya nggak bisa bahasa Ibraninya waktu itu, karena belum ketemu Pakus. Ya kan? Di mana Pakus ada nggak sih? Nggak ada ya? Hah? Iya. Nah, kok buat saya menarik banget ayat ini gitu. Tapi saya nggak bisa mencerna waktu itu. Apa maksudnya? Apa hubungannya ya? The end of a matter is better than the beginning. Tiba-tiba muncul patience is better than pride. Apa hubungannya gitu yang pertama sama kedua? Hampir 3 hari saya merenungkan ayat ini terus-menerus. Ya, menerus-menerus. Sampai akhirnya saya bilang, wah, ngerti saya sekarang. Understand dari knowledge jadi understand. Understandnya gini, untuk mencapai garis akhir dibutuhkan kesabaran. Tapi pada waktu kita memulai sesuatu, yang timbul biasanya bangga. Wah, gereja yang baru mendirikan gereja misalnya ya kan, atau baru merit misalnya gitu kan, atau memiliki mobil baru misalnya gitu. Apa aja yang pertama kali, the first person misalnya going to the moon. Ya kan? Apa aja yang the first, the biggest, yang the first time itu selalu membuat kita bangga. Waktu kita baca firman dapat rema, wah bangga sekali, happy, joy gitu ya kan. Tetapi kalau Anda tidak melakukan action, timing dan itu yang tadi dijelaskan, tidak sampai ke ujung, tidak tuntas. Ya, tidak tuntas. Nah, akhirnya gini, wah, saya kayak menemukan emas berharga banget gitu. Kenapa? Saya merasa inilah sebetulnya yang diperlukan oleh dunia ini, terutama di dunia korporat, karena waktu itu saya kerja di perusahaan. Di perusahaan itu bukan karena bukan kurang ide. Idenya sudah banyak, betul nggak? Tetapi tidak bisa memfollow up ide itu menjadi kenyataan. Betul nggak Pak Hendro? Itu, wah saya langsung, ini dia, saya ketemu. Kayak aha gitu ya kan, kalau Newton menemukan hukum gravitasi atau Archimedes ini, saya menemukan, wow,
This is very big gitu loh. Tapi nggak bisa saya tunggu gitu, nggak bisa. Saya harus terjemahkan ini menjadi bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Bukan bahasa yang dimengerti hanya orang-orang Kristen, bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Karena Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang Kristen. Tuhan Yesus itu datang untuk semua. Tetapi orang yang mengikut Kristus menamakan dirinya adalah the follower of Christ atau namanya Christian. Nah, jadi kerinduan waktu saat itu adalah, wah, saya itu pengen ya bagaimana Alkitab itu bisa didengar oleh semua orang tapi dengan bahasa lain. Bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa nempel cepat gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya saya bikin akronim. Ya kan? Bikin akronim. Saya nggak tahu apakah ini yang pertama atau kayaknya sih bukan yang pertama. Jadi akhirnya muncul yang namanya F1. Ya, waktu itu follow up until done, tapi akhirnya muncul menjadi faithful until well done. Karena faithful ini mencerminkan spirit kita. Ya, kalau follow up itu terlalu teknikal gitu ya. Jadi berkembang ini, bukan waktu itu ketemu udah langsung sampai hari ini nggak pernah dirubah. Modifikasi dan di sini. Di dalam Alkitab ada pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib dibilang apa? It is finished. Well done, faithful until well done. Tidak keluar jalur. Apakah kalau kita ada di situ, saya udah pernah ngomong juga di sini. Kalau kita ada pada saat ini, pada saat itu Tuhan Yesus bawa salibnya ke Golgota dan segala, kita mungkin doanya apa? Tuhan, biarkan ini orang-orang mati semua gitu ya kan dan sebagainya. Nah, kalau kita doa gitu semua, justru salah. Kita selalu mencari itu sekarang pengen cepat keluar dari penderitaan. Nah, itu yang harus hati-hati. Jangan ada orang sakit langsung kita doakan sembuh. Kita tanya dulu sakitnya kenapa gitu loh. Kebiasaan dia seperti apa. Kalau ada habit-habit tidur jam 3 pagi misalnya dan sebagainya, ngerokok apa segala macam, ya itu dulu yang di-tackle. Kalau sampai kepada spiritnya baru kita doakan spiritnya. Nangkap nggak? Jadi kita harus rasional juga. Maksudnya jangan semua langsung sembuhkan gitu loh. Ya, tapi kita tentu saja pengen kita sebagai manusia, saya juga kalau sakit pengennya sembuh, betul nggak? Tapi maksud saya kalau ada hal-hal yang bisa kita lakukan bagian kita dulu. Itu namanya. Ya, jadi sebagai contoh yang tadi saya berikan, Tuhan Yesus itu udah tahu purpose-nya itu adalah untuk menebus dosa manusia. Kalau itu justru dihalangi, itu justru tidak mencapai apa yang menjadi tujuan Kristus datang kepada dunia ini. Nah, kita hati-hati. Ya, di dalam apapun yang kita lakukan, kita harus punya hikmat. Apa penyebabnya, baru bagaimana kita mengatasinya. Next. Oke. Nah, ini kartu ya. Ini salah satu next. Salah satu kartu sekarang yang tadi saya bilang ada kira-kira 420 kartu. Nah, bentuknya seperti ini. Next. Emang susah next. Yuk, oke. Kenapa nih? Macet. Ya. Jadi udah banyak sekali sekarang ya. Nah, itu kesetiaan. Saya juga kadang-kadang sama istri saya, ini ada guna nggak ya bikin kayak begini ya? Ada guna nggak ya? Jadi sehari saya bisa bikin 2, sekarang ada bisa bikin 3. Kalau dulu mungkin seminggu baru selesai 1, ada 2 minggu, ada yang sebulan juga selesai 1. Gitu ya. Nah, apa sih sebetulnya fungsi kartu ini? Ya, ada kartunya semua udah dikasihnya? Ada ya? Apa sih fungsi kartu ini? Sekarang itu zaman maya. Ya, zaman maya semua di Facebook, semua di Instagram dan sebagainya. Tapi kita juga harus membiasakan tetap ada yang nyata gitu loh. Yang kalau handphone hilang semua ya. Hilang semua. Nah, ini ada kartunya. Jadi Anda bisa taruh di rumah, ya kan? Oke, khotbah minggu ini, minggu depan, minggu selanjutnya itu ada. Dan selalu mengingatnya gampang, hanya 1-2 kata gitu. Ya, coba 4 minggu yang lalu atau bulan lalu siapa yang khotbah dan isinya apa? Sangat sulit untuk kita manusia yang sering pelupa ini ya. Nah, tapi dengan kartu ini bisa menjadi pengingat. Nah, jadi kartu ini ternyata berguna sekali pada saat saya memakainya langsung one on one. Ya, jadi penginjilan yang paling efektif bukan penginjilan dengan memberikan bukti Alkitab apa segala macam dan sebagainya.
Itu pengalaman saya setelah saya di training 1 bulan di Amerika. Sampai saya membuat satu kartu namanya Touch One, Give Hope. Jadi touch the heart, one by one, and give hope, ya eternal life. Ya, jadi artinya apa? Bukan dengan bukti, baru ditemukan penemuan begini, itu semua bisa disanggah, bisa didebat lagi. Tetapi yang paling penting dalam penginjilan adalah personal testimony. Bagaimana kita berubah, itu jauh lebih penting. Itu nggak bisa disangkal, itu nggak bisa diperdebatkan, karena itu pengalaman kita. Jelas ya? Nah, jadi ini salah satu contoh, maksudnya kesetiaan dalam hal kecil, terus kita lakukan dan banyak menyentuh. Sekarang mulai banyak menyentuh orang lewat kartu-kartu ini. Ya. Di dalam Anugerah Church Core Values, ya, itu ada yang namanya never give up dan action oriented. Betul ya, masih ingat ya? Jadi saya sekalian di awal tahun mengingatkan kembali kepada visi kita, ya, misi kita, dan value kita. Value itu yang kayak batas-batasnya. Ya. Nah, kita mau menjadi sesuatu orang-orang yang bukan cuma iman tapi action oriented dan never give up gitu. Udah cocok kan? Ya, cocok F1-nya ada di sini gitu. Ada value-nya di sini. Oke. Itu yang saya mau bagikan ya hari ini, dan terima kasih untuk apa yang sudah interaksinya, dan mudah-mudahan ini memberikan satu spirit yang baru di awal tahun ya 2019. New beginning, ingat dapat faith-nya, action, and time.